Jujur, gue pikir semuanya udah selesai. Setelah kejadian bulan lalu, rumah ini kerasa jauh lebih tenang. Gue bahkan sempat mikir kalau semua itu cuma halusinasi gue, karena terlalu capek kerja. Tapi nyatanya, gue salah besar. Kejadian horor itu balik lagi. Dan kali ini, gangguannya kerasa jauh lebih nyata, lebih berani, dan terang-terangan di depan mata gue. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, bikin suasana rumah yang emang udah sepi jadi makin kerasa sunyi dan dingin. Waktu itu sekitar jam setengah 12 malam. Gue lagi duduk sendirian di ruang tengah, nyoba buat nyelesain beberapa kerjaan yang numpuk. Awalnya biasa aja, nggak ada firasat buruk sama sekali. Tapi tiba-tiba, gue ngerasa udara di sekitar gue berubah jadi drastis banget. Dinginnya tuh bukan dingin AC, tapi dingin yang nusuk sampai ke tulang. Gue nyoba buat ngabaikin perasaan itu, nyoba fokus lagi ke layar laptop. Tapi ujung mata gue nggak bisa bohong. Ada sesuatu yang beda malam ini. Gue mutusin buat pindah ke kamar aja. Firasat gue bilang, ruang tengah udah nggak kondusif buat kerja. Gue bawa laptop dan kopi gue yang udah mulai dingin. Pas gue buka pintu kamar, suasana di dalam rasanya agak pengap, padahal ventilasi kebuka. Gue nyalain lampu utama, berharap terang bisa ngusir bayangan-bayangan aneh yang mulai muncul di pikiran gue. Gue duduk di tepi kasur, narik napas panjang, dan nyoba buat rileks. Kamar ini biasanya jadi tempat paling aman buat gue. Tempat di mana gue bisa ngerasa tenang dari segala tekanan. Tapi malam itu, kamar ini malah ngasih aura yang bikin bulu kuduk gue merinding. Gue ngeliat sekeliling, mastiin kalau jendela udah kekunci rapat. Lemari pakaian kayu jati peninggalan nenek yang ada di sudut ruangan kelihatan kokoh seperti biasa. Gue selalu ngerasa ada yang aneh sama lemari itu, tapi gue selalu nipis pikiran negatif gue. Cuma perasaan lo aja, Des. Gumam gue dalam hati. Baru aja gue mau ngetik kalimat pertama di dokumen kerjaan gue, tiba-tiba konsentrasi gue pecah. Dari arah sudut kamar, tepatnya dari arah lemari kayu jati itu, gue dengar suara aneh. Suaranya pelan banget, kayak suara kayu tua yang berderit karena ditekan atau digeser. Krik. Bunyi itu panjang dan lumayan bikin jantung gue berdegup lebih kencang. Gue berhenti ngetik, nahan napas, dan pasang telinga baik-baik. Suasana kamar benar-benar hening, cuma kedengeran detak jam dinding sama rintik hujan dari luar. Gue nunggu beberapa detik, berharap itu cuma suara tikus atau kayu yang memuai karena suhu dingin. Tapi firasat gue bilang beda. Ada perasaan berat di dada gue. Kayak ada yang merhatiin gue dari arah sudut sana. Gue ngeberaniin diri buat nengok pelan-pelan ke arah lemari. Posisi gue duduk di kasur bikin gue bisa ngeliat lemari itu secara keseluruhan. Nggak ada apa-apa. Semuanya kelihatan normal. Tapi ternyata, pandangan normal itu cuma bertahan sebentar. Mata gue masih tertuju ke lemari itu waktu kejadian yang gak masuk akal ini terjadi. Dari celah kedua pintu lemari, gue ngeliat ada pergerakan. Pintu sebelah kanan, yang biasanya selalu gue tutup rapat sampai bunyi eklik, tiba-tiba mulai terbuka. Perlahan. Sangat perlahan. Suara engsel tuanya berderit memecah keheningan kamar. Krek. Jantung gue rasanya mau copot saat itu juga. Gue nggak bisa gerak, mata gue melotot nggak percaya sama apa yang gue lihat di depan mata gue sendiri. Udara di kamar tiba-tiba kerasa makin beku. Pintu itu terus terbuka sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti di posisi setengah terbuka. Di dalam sana gelap gulita, cuman ada deretan baju yang menggantung diam. Pikiran rasional gue nyoba nyari alasan. Mungkin angin, kata otak gue. Tapi angin dari mana? Jendela kamar gue tertutup rapat, dan gak ada celah yang cukup besar buat niup pintu kayu seberat itu. Dengan sisa keberanian yang gue kumpulin susah payah, gue maksain kaki gue buat berdiri dari kasur. Gue harus mastiin sendiri. Gue gak mau hidup dalam ketakutan konyol ini. Langkah demi langkah, gue jalan ngedeketin lemari itu. Tiap langkah rasanya berat banget, kayak ada beban puluhan kilo yang nahan kaki gue. Tangan gue gemetar dingin. Gue berhenti tepat di depan pintu lemari yang setengah terbuka itu. Gue ngintip ke dalam. Gelap. Gue nyalain senter dari HP gue dan nyorot ke bagian dalam lemari. Cuma ada baju-baju gue, beberapa tumpukan celana, dan kotak sepatu di bagian bawah. Nggak ada tikus, nggak ada kucing yang nyasar, dan yang paling penting, nggak ada siapa-siapa di sana. Gue ngehela napas lega yang panjang banget. Ternyata bener,
Ketakutan gue yang berlebihan ini, yang bikin semuanya jadi ngeri. Dengan tangan masih sedikit gemetar, gue dorong pintu lemari itu. Ceklek. Gue tutup rapat-rapat sampai engselnya terkunci dengan benar. Gue nggak nunggu sedetik pun lagi. Adrenalin meledak di tubuh gue, ngalahin rasa lumpuh tadi. Gue loncat dari kasur, ngelempar selimut asal-asalan, dan lari sekencang-kencangnya ke arah pintu kamar. Gue putar kenop pintu dengan tangan gemetar parah, menarik pintunya, dan kabur keluar ruangan tanpa berani nengok ke belakang lagi. Gue berlari keluar rumah, menembus rintik hujan malam itu. Gue nggak peduli betapa anehnya gue di luar sana. Yang penting gue selamat dari benda itu. Sampai hari ini, lemari itu gue biarin terkunci dari luar, dan gue nggak pernah lagi berani tidur di kamar itu sendirian. Ini peringatan buat kalian, jangan pernah nyepelein hal-hal kecil yang aneh di rumah kalian. Bisa jadi kalian emang nggak sendirian. Kalau kalian suka sama cerita nyata horor gue ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe pada channel Pemuda Pos, kasih like, dan share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga waspada. Sampai jumpa di kengerian selanjutnya.